Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Erlan Cikonia dengan NIM 122230119 dari kelas SIB TIF. Di sini kesempatan ini saya akan menjelaskan langkah-langkah menyelesaikan studi kasus mengenai life cycle assessment eh, pada botol air mineral berbahan PET menggunakan aplikasi OpenLCA. Di mana studi ini membandingkan PET yang diproduksi dan dijual di Jerman dengan botol PET yang diproduksi secara internasional, yaitu dari Cina dan Turki lalu dijual kembali di Jerman. Tujuan utama dari studi kasus ini adalah mengetahui perbedaan dampak lingkungan secara antara produk lokal dan produk impor, khususnya dalam kategori perubahan iklim, penipisan bahan bakar fosil, potensi pengemasan, eutrofikasi, toksiksitas terhadap manusia, dan penipisan lapisan ozon. Terdapat tiga skenario yang akan dikerjakan dalam studi kasus ini. Yang pertama adalah kasus pertama, di mana produksi dan konsumsi dilakukan di Jerman. Selanjutnya adalah kasus kedua, granulat diproduksi di Cina, dikirim ke Turki menggunakan kereta, lalu diolah lagi menjadi botol minuman dikirim ke Jerman. Yang kasus ketiga adalah sama dengan kasus kedua, tetapi pengiriman granulat dari Cina ke Turki dilakukan menggunakan kapal laut. Langkah pertama adalah membuka aplikasi OpenLCA. Di sini saya sudah membuka aplikasi OpenLCA, di mana saya sudah menggunakan database yang berisi input dari flow yang akan digunakan. Pertama, kita akan membuat proses untuk setiap case. Yang pertama adalah case 1. Case 1 di sini adalah kasus di mana case yang produksi dan konsumsi dilakukan di Jerman. Input dan output yang dibuat adalah berupa drinking water, polyethylene high density granulate atau PHD, PET granulate, polypropylene granulate atau PP, dan transport dalam satuan T kali kilometer, di mana ini merupakan drinking water, merupakan air botol minuman, dan ini bahan plastik yang akan diolah. Selanjutnya inilah input berupa jarak transportasi. Selanjutnya adalah parameter. Parameter di sini digunakan seperti ini, di mana parameter ini akan digunakan untuk parameter dari input output sendiri. Di mana drinking water itu WW, di mana ini adalah weight water, W satuannya dalam kilogram, WHDPE yaitu weight dari HDPE dalam satuannya dalam kilogram, begitu juga untuk seterusnya. Selanjutnya adalah untuk case 2. Untuk case 2 sendiri sama seperti case 1 sebelumnya, kita melakukan input berupa drinking water, HDPE, tipe plastik HDPE, PET, dan PP. Selanjutnya adalah transport dalam T kali kilometer dan transport dalam T kali kilometer. Transportnya di sini berupa 2 karena tadi harus ditransport ke Turki dan ditransport lagi ke Jerman. Selanjutnya adalah case ketiga, sama seperti sebelumnya, dilakukan input dan menggunakan parameter seperti ini. Dan untuk case 2, parameter yang digunakan adalah seperti ini. Baik, selanjutnya untuk lanjut ke proses selanjutnya, kita harus melakukan create product system, di mana kita langsung ke get general information dan create product system. Nah, pada tahap ini, setelah muncul tahap seperti ini, langsung klik finish, maka akan muncul product system seperti ini. Nah, pada product system ini kita dapat melihat model graph dari case kita. Yang pertama untuk case 1 yang seperti ini. Sama seperti sebelumnya, untuk case 2 dan case 3, untuk membuat proses flow dari kasus kita, maka tinggal general information dan create product system. Ini merupakan case 1, model graph dari case 1, dan ini merupakan model graph dari case 2. Dan ini adalah model graph dari case 3. Selanjutnya adalah untuk melihat hasil kalkulasi dari setiap kasus. Untuk melihat hasil kalkulasi dari setiap kasus, kita bisa masuk ke product system untuk case 1, ke general information, dan klik calculate. Pada studi kasus diketahui bahwa target amount yang kita pilih adalah 1000, lalu klik calculate.
Pilih impact assessment methodnya menggunakan CMLIE baseline, lalu klik finish. Nah, akan muncul result seperti ini. Ini merupakan hasil dari impact kategori dari case 1, di mana terdapat impact pada freshwater aquatic, penipisan ozon, dan toksisitas manusia kepada manusia, dan biotic depletion. Dan lainnya ada di sini, dapat dilihat pada data di sini. Begitu juga untuk dampak pada flow, contribution pada flow. Selanjutnya ada inventory result, hasil dari setiap kasus dapat dilihat di sini, impact analysis, process result, contribution tree, grouping, location dapat dilihat pada peta di sini, dan Sankey diagram. Sankey diagram ini merupakan uh, melihat dari dalam Sankey diagram kita dapat melihat kontribusi setiap bahan baku secara langsung. Sama seperti case 1, untuk melihat hasil kalkulasi dari untuk case 2 dapat langsung klik calculate, impact assessment method CMLIE baseline, lalu klik finish. Nah, sama seperti case 1 sebelumnya, akan muncul hasil seperti ini yang dapat dilihat pada tab-tab di bawah. Sama seperti case 2, kita lakukan hal yang sama untuk case 3. Kita ke general information dan calculate. Pilih impact assessment method CMLIE baseline dan finish. Sama seperti sebelumnya, data-data hasil kalkulasi untuk impact terhadap kategori dan flow dapat dilihat pada tab ini. Grouping, location, dan Sankey diagram dapat dilihat di sini. Selanjutnya kita dapat melakukan perbandingan terhadap 3 kasus yang telah dilakukan. Yaitu kita bisa langsung ke project, new project. Bisa dapat dinamai perbandingan setiap kasus. Di sini saya sudah membuat perbandingan case 1, 2, 3 comparison. Nah, cara untuk membandingkannya adalah pada compare product system kita masukkan case 1 hingga case 3. Klik OK, maka langsung masuk seperti ini. Dan untuk melakukan run calculation, sama seperti sebelumnya, kita klik calculate. Dan pada impact assessment method, pilih CMLIE baseline. Nah, di sini kalkulasi sudah dapat dilihat hasil dari kalkulasi dan perbandingan case 1, case 2, dan case 3. Untuk melihat lebih jelas lagi, kita dapat pada report. Nah, di sini dapat dilihat impact assessment setiap kasus perbandingan misalnya terhadap global warming. Nah, dapat dilihat perbandingan dari kasus pertama, kasus kedua, dan kasus ketiga, di mana kasus ketiga memiliki dampak pada pemanasan global yang lebih tinggi dibanding kasus-kasus lainnya. Dapat dilihat lagi kasus perbandingan dampak pada lapisan ozon. Begitu juga untuk faktor lainnya. Selanjutnya ada relative result, hasil relatif dari setiap kasus, di mana dapat dilihat pada diagram bahwa kasus ketiga memiliki dampak tertinggi pada setiap faktor, di mana dampak ini mencapai 100%. Lalu disusul oleh yang kedua oleh kasus kedua, di mana ratanya adalah 90%, dan kasus ketiga memiliki dampak paling kecil. Dan kasus pertama memiliki dampak paling kecil. Dapat dilihat pada grafik. Faktor di sini terdiri dari abiotic depletion pada fosil, acidification, eutrophication, freshwater aquatic, global warming atau pemanasan global, human toxicity, marine pollution, penipisan lapisan ozon, photochemical oxidation, dan terrestrial toxicity. Nah, selanjutnya untuk setelah kita membandingkan dan melihat hasil dari setiap kasus, kita dapat melihat hasil berdasarkan faktor-faktor penyusunnya. Yang pertama itu kita dapat melihat
membuat proses untuk granulate production, yaitu kita dapat mengkalkulasi dampak dari produksi granulat, melakukan input seperti yang terlihat pada gambar, dan memasukkan parameter seperti ini. Begitu juga untuk plastik komponen production, melakukan input atau output, dan memasukkan parameter seperti yang terlihat pada di sini. Begitu juga untuk bottle filling, dilakukan input seperti layar, dan dimasukkan parameter seperti gambar amount. Nah, selanjutnya transport to post, dilakukan input atau output seperti pada layar, dan parameter yang digunakan adalah seperti ini. Nah, selanjutnya kita harus membuat product system dari setiap ini: granular production, plastic component production, dan transport to post dan bottle filling dengan cara seperti sebelumnya: general information, create product system, klik finish. Akan muncul model graph dari pembuatan granulate, sama seperti granular production. Untuk melihat model graph dari plastic component production, kita general information dan create product system. Akan muncul model graph seperti ini. Begitu juga untuk bottle filling. Dan transport to post. Akan muncul model graph seperti ini. Mulai dari granular production, plastic component, bottle filling, dan transport to post. Selanjutnya adalah kita menghitung atau mengkalkulasi dampak pada setiap transport yang digunakan, di mana case pertama itulah menggunakan transport lokal, menggunakan kereta api, dan menggunakan kapal. Caranya sama seperti sebelumnya, kita membuat new project, membuat nama, dan melakukan input compared product system yang akan dibandingkan. Untuk parameter yang digunakan dalam perhitungan dampak terhadap dari faktor transportasi dapat dilihat pada layar, di mana untuk input parameter digunakan langkah-langkahnya adalah seperti ini: masuk, klik case, dan langsung dapat diisi dengan angka-angka seperti pada layar. Selanjutnya diisi pada jumlah amount, karena tadi jumlah pada studi kasus yang ditargetkan adalah 1000, diisi dengan angka 1000. Selanjutnya impact assessment method diubah ke CMLI baseline, lalu calculate. Akan muncul hasil dari perbandingan, sama seperti perbandingan kasus 1, 2, dan 3 tadi. Akan muncul data seperti ini. Dapat dilihat dampak dari setiap alat transportasi yang digunakan. Untuk lebih jelasnya dapat langsung masuk ke report. Nah, di sini dapat dilihat impact assessment result pada indikator abiotic depletion, abiotic depletion pada bahan bakar fosil dan lainnya pada setiap kasus, di mana menggunakan kasus kendaraan lokal, kendaraan kereta api, menggunakan kereta api, dan menggunakan kapal. Nah, sama seperti sebelumnya, variant comparison dapat dilihat pada setiap faktor. Untuk grafiknya agar lebih jelas dapat dilihat, misal pada global warming, kasus yang paling tinggi adalah penggunaan kapal. Maka penggunaan kapal di sini memiliki dampak terhadap global warming paling tinggi dibandingkan menggunakan kereta api dan menggunakan kendaraan lokal. Begitu juga untuk penipisan lapisan ozon, di mana kendaraan kereta api memiliki paling tinggi, disusul oleh kereta api, dan kendaraan lokal memiliki dampak paling kecil. Sama seperti sebelumnya juga, untuk relative result dapat dilihat dari setiap kasus, case 1, case 2, dan case 3 pada setiap penggunaan transportasi. Dapat dilihat untuk case 3 di mana penggunaan kapal memiliki dampak paling tinggi untuk setiap faktor, disusul oleh yang penggunaan kereta api, dan yang terkecil adalah penggunaan kereta lokal.
Dari studi kasus ini dapat disimpulkan bahwa botol POT yang diproduksi pada lokal, di mana tadi di sini adalah case 1, lebih ramah lingkungan dibandingkan diproduksi di luar negeri. Selanjutnya adalah transportasi yang paling dominan digunakan untuk meminimalisasi dampak pada lingkungan dapat digunakan untuk transportasi lokal, dan strategi perbaikan sebaiknya difokuskan pada pengurangan jarak dan distribusi agar peningkatan sistem daur ulang dapat lebih terjalankan, lebih berkelanjutan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.